Sesaat lagi Anda akan mengikuti kegiatan Kurma Kuliah Ramadan yang dipersembahkan oleh Radio Suara Al Khair 92,7 FM. Audio Jungle. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah Rabbil Alamin. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammadin al-Fatih lima ughliqa wal khatimi lima sabaq nasiril haqqi bil haqqi wal hadi ila siratikal mustaqim wa ala alihi haqqa qadrihi wa miqdarihi al-azim. Alhamdulillah, sama-sama kita memanjatkan puji syukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala karena Allah Subhanahu wa taala memanjangkan umur kita sehingga kita sampai berada di bulan Ramadan ini. Salawat serta salam semoga selalu terlimpah dan tercurah kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam beserta keluarga beliau, sahabat beliau, pengikut beliau dan orang yang mengikuti jejak langkah beliau hingga akhir kiamat. Para pendengar Radio Suara Al Khair 9,27 FM dimanapun berada. Pada kesempatan ini izinkan Ulun akan membacakan salah satu kitab fikih yang dikarang oleh Habib Hasan Al-Kab yang berjudul At-Taqriratus Sadidah fil Masailil Mufidah. Pada kesempatan ini karena kita berada di bulan Ramadan, Ulun akan sedikit membacakan hal-hal yang berkenaan dengan puasa. Nah, di antaranya nanti insya Allah akan Ulun bacakan mengenai syarat sah puasa Ramadan, syarat wajib daripada puasa Ramadan, dan rukun daripada puasa Ramadan. Sebelum Ulun bacakan kitab ini, Ulun terlebih dahulu minta maaf kalau misalkan nanti dalam penjelasan Ulun, dalam bacaan Ulun ada terdapat yang masih kurang atau yang masih yang pada tempatnya, Ulun mohon maaf. Baiklah, langsung saja akan Ulun bacakan kitab ini. Bismillahirrahmanirrahim. Qala al-musannifu rahimahullahu ta'ala wa nafa'ana bi ulumihi wa fid darin amin. Syurut sihhatis shaumi. Nah, jadi pengarang di sini menyebutkan ada beberapa syarat untuk sahnya puasa seseorang. Nah, di sini beliau menulis ada 4 syarat. Jadi ketika 4 syarat ini terpenuhi, maka puasa seseorang tadi akan menjadi sah. Apa syarat yang pertama? Syarat yang pertama bagi orang yang berpuasa adalah dia harus al-islamu, harus beragama Islam. Wa yushtaratu ayyakuna musliman jami'an nahari. Nah, jadi disyaratkan pula bagi orang yang berpuasa tadi dia harus dalam keadaan muslim sepanjang harinya. Jadi dari mulai terbit fajar sampai nanti tenggelam matahari dia harus dalam keadaan Islam. Walau irtadda lahzatan wahidatan batala shaumuhu. Nah, jadi misalkan di siang harinya dia ada murtad 1 mat. Nah, pada saat murtad tadi, pada saat dia keluar dari agama Islam, maka otomatis puasanya tadi yang asalnya sah maka menjadi batal disebabkan dengan murtadnya. Kemudian kita berlanjut kepada yang kedua, syarat sah daripada orang yang berpuasa adalah al-aqlu. Nah, jadi orangnya harus berakal. Nah, jadi berakal itu seperti apa? Fa yashtaratu ayyakuna aqilan mumayyizan jami'an nahari. Jadi disyaratkan bagi orang yang berpuasa tadi dia harus mempunyai akal. Nah, mumayyizan artinya bisa membedakan mana yang baik dan mana yang buruk. Nah, bisa membedakan itu sepanjang siang. Jadi dari mulai terbit fajar sampai nanti tenggelam matahari dia harus dalam keadaan berakal. Nah, di sini ada contoh walau junna walau lahzatan wahidan batala shaumuhu. Jadi seandainya seseorang pada waktu siangnya itu ada gila 1 mat, sebentar gila, nah walaupun hanya sebentar, batala shaumuhu, maka dengan kondisi yang seperti itu maka otomatis puasanya menjadi batal dengan sebab gila tadi. Wa ammal igma'u wasukru fasayati tafsiluhu fi mubtilatis shaumi. Adapun nanti
penyakit seperti gila bayi atau yang disebut ayan atau mabuk, nanti insyaallah akan ulun jelaskan pada masalah pembatal puasa. Kemudian syarat yang ketiga yang termasuk daripada syarat sah orang yang berpuasa adalah an-niqa'u minal haidi wan nifasi. Jadi harus suci daripada haid dan nifas. Fayushtaratu an takunal mar'atu tahiratan jami'an nahari. Ya, jadi disyaratkan bagi seorang perempuan yang melakukan puasa, dia harus dalam keadaan suci sepanjang siangnya. Jadi dari mulai terbit fajar sampai nanti tenggelam matahari, nah dia harus dalam keadaan suci. Walau hadat fi akhiri lahzatin minan nahari batala saumuha. Jadi seandainya dia ada haid sebentar di antara siangnya tadi, haid 1 menit saja misalnya, 1 menit 2 menit ada datang darah haid, nah maka pada saat datang darah haid tadi maka puasanya menjadi batal. Kemudian yang keempat atau yang terakhir yang termasuk daripada syarat sah puasa adalah al-ilmu biqaunil waqti qabilan lis-shaumi. Jadi seseorang itu mengetahui waktu yang tepat untuk melakukan puasa. Jadi kalau misalkan orang belum lagi puasaan, kita sudah puasa berdahulu, nah itu maka otomatis puasanya kada sah. Sekalipun syarat yang 3 tadi, misalnya Islam, berakal, dan suci daripada haid sudah terpenuhi, kalau syarat yang nomor 4 ini tidak ada, nah maka puasanya ketika dijalankan maka tidak akan menjadi sah. Para pendengar Radio Suara Al-Khair FM dimanapun berada. Kemudian kita lanjut kepada syarat wajib daripada puasa Ramadan. Nah, yang sudah ulun bacakan tadi syarat sah puasa. Nah, itu ada 4 tadi. Al-Islam, yang pertama Islam, yang kedua adalah berakal, dan yang ketiga adalah suci daripada haid dan nifas, dan yang terakhir adalah mengetahui waktu yang tepat untuk berpuasa. Kemudian syarat wajib bagi orang yang berpuasa. Nah, di sini pengarang ada menyebutkan 5 syarat. Jadi apabila terdapat bagi seorang muslim yang berpuasa ada 5 syarat baginya, maka kewajiban baginya untuk melakukan puasa Ramadan. Nah, syarat yang pertama apa? Al-Islamu. Nah, jadi orang yang berpuasa Ramadan itu pada dirinya harus beragama Islam. Wala yukhatabul kafir fid dunya. Nah, jadi puasa Ramadan ini tidak ditujukan bagi orang yang kafir, orang yang non muslim. Jadi kada dianjurkan. Wa ammal murtaddu fayajibu alaihi al-qada'u. Adapun orang yang murtad ini orang Islam yang keluar daripada agama Islam. Ija raja il islami taqlizan alaihi. Jadi dia orang yang murtad ini ketika melakukan puasa, pada saat puasa dia murtad. Nah, ketika dia murtad kembali lagi kepada agama Islam, maka semasa murtadnya berapa hari dia murtad, nah sebanyak itu pula dia mengqada puasa bulan Ramadan. Kemudian syarat wajib yang kedua bagi puasa Ramadan adalah at-taklifu. Nah, jadi orangnya harus mukallaf, ayyakuna balighan aqilan. Jadi orangnya harus balik dan berakal. Balighan atau balik ini untuk ukuran laki-laki dan perempuan itu kalau misalkan kada datang masa bermimpi itu sekitar 15 tahun itu ukuran umurnya. Dan kalau misalkan bermimpi itu kalau kada salah sekitar 9 tahun. Kalau untuk perempuan misalkan 9 tahun sudah datang haid, maka kewajiban sudah ada beban taklif baginya untuk melakukan puasa Ramadan. Wa ammas sabiyu, nah adapun kekanakan, fayajibu ala wali amrihi ayyamurahu bisawmi li sab'i sinina. Jadi bagi orang tua yang mempunyai anak, yang anak tadi berumur 7 tahun, maka kewajiban bagi orang tuanya menyuruh untuk melakukan puasa. Jadi sekedar disuruh dahulu. Ketika orang tuanya kada menganjurkan anaknya untuk berpuasa, maka sudah ada dosa bagi orang tua tersebut. Wa yadribahu iya tarakahu li asyri sinina. Dan orang tua boleh memukul anak-anak tadi ketika dia sudah berumur 10 tahun dengan syarat anak tadi mampu untuk melakukan puasa. Jadi meninggalkan lantaran kulir misalnya berpuasa. Nah, jadi orang tuanya boleh memukulnya. Nah, namun
memukul di sini bukan untuk menyakiti tetapi untuk mendidik anak. Nah, supaya hakun melakukan puasa Ramadan. Kemudian syarat wajib yang ketiga dari puasa Ramadan adalah al-itaqah. Nah, apa itaqah itu? Adalah al-qadratu alaihi, jadi mempunyai kemampuan untuk berpuasa. Nah, di sini pengarang menyebutkan kata mampu di sini terbagi kepada dua. Yang pertama, mampu secara hissi wa syar'an. Jadi secara hissi secara pandangan kita, secara kasat mata kita dia mampu melakukan puasa. Nah, jadi ketika dikatakan mampu, maka sudah ada beban kewajiban untuk melaksanakan puasa. Yang kedua, nah, mampunya pulang dari segi syar'i, dari segi syarat. Nah, jadi segi syarat itu seperti apa? Nah, di sini pengarang menyebutkan kembali yang dimaksud hissi itu seperti apa. Fala yajibu ala syaikhil harimi. Nah, jadi kada wajib melakukan puasa Ramadan bagi orang yang sudah tua renta, wal maridil ladzi la yurja barhu, dan orang yang sakitnya tadi tidak bisa lagi diharapkan kesembuhannya. Jadi yang satunya adalah orang yang sudah tua renta, kemudian yang satunya orang yang garingnya tadi tidak bisa lagi diharapkan untuk kesembuhannya. Kemudian yang kedua, mampu secara syar'i, fala yajibu 'alal haidi wan nufasai. Nah, jadi kada wajib pulang melakukan puasa itu terhadap orang yang haid atau orang yang nifas. Nah, jadi syarat mampu tadi, mampu secara kasat mata kita, secara pandangan mata kita dia mampu melakukan puasa, dan secara hukum syar'i dia tidak haid atau tidak nifas. Para pendengar radio Suara Al-Khair FM 9,27 M dimanapun berada. Kemudian syarat yang keempat yang termasuk dari para syarat wajib untuk berpuasa adalah as-sihhatu. Nah, syarat yang keempat adalah dia harus dalam keadaan sehat. Fala yajibu 'alal maridi. Nah, maka puasa Ramadan ini tidak diwajibkan bagi orang yang garing. Nah, namun di sini pengarang kitab ini menuliskan kriteria. Nah, jadi kriteria seperti apa yang dibolehkan untuk dia tidak berpuasa. Wadabitul maridil mubihilil fitri. Nah, dan kriteria orang yang dibolehkan untuk berbuka pada ketika puasanya adalah walladzi yukhafu minhu al-halaku, yaitu orang yang pada ketika misalkan dia mengerjakan puasa, memaksakan untuk puasa. Nah, ketika dia memaksakan untuk puasa sedangkan dia dalam keadaan sakit, maka puasanya tadi bisa menyebabkan kematian. Nah, jadi pada ketika kita diyakini akan menyebabkan kematian, maka baginya boleh untuk tidak berpuasa. Kemudian yang berikutnya, salah satu dabit yang dibolehkan untuk tidak berpuasa adalah ta'akhurus syifai. Nah, jadi seandainya orang yang sakit tadi dia melakukan puasa Ramadan melambatkan masa sembuhnya. Jadi ketika kita yakin bahwa orang tersebut ketika dia berpuasa masa sembuhnya menjadi lambat, nah maka boleh baginya untuk tidak berpuasa dahulu. Au ziyadatul maridi, atau bertambah sakit. Jadi misalkan yang sakitnya tadi biasa saja, nah sakit yang biasa, ternyata setelah dia mengerjakan puasa bertambah parah penyakitnya, nah maka baginya itu boleh untuk berbuka, untuk tidak puasa. Para pendengar radio Suara Al-Khair FM dimanapun berada. Kemudian syarat wajib yang kelima adalah al-iqamatu. Nah, jadi orangnya harus mukim. Fala yajibu 'alal musafiri alladhi safiru safran tawilan mubahan. Jadi tidak diwajibkan puasa Ramadan ini bagi orang yang musafir, yang musafirnya itu jauh. Nah, syaratnya pulang musafir yang dibolehkan. Kalau musafir maksiat tetap dia diwajibkan untuk melakukan puasa. Nah, syarat boleh tidak berpuasa bagi orang yang musafir itu apa? Jadi boleh dia tidak berpuasa namun memiliki syarat. Nah, ada syaratnya. Wa yashtaratu li zawajil fitri fi sabri. Nah, disyaratkan bagi orang yang boleh berbuka puasa, orang yang musafir tadi hendak berbuka puasa. Nah, ada syarat baginya ayyusafira qabla tulu'il fajri, bahwa dia musafir itu sebelum terbit fajar. Nah, jadi mafhum mukhalafahnya ketika dia
sudah terbit fajar melakukan musafir, maka baginya itu kada boleh kada puasa, wajib berpuasa Ramadan. Misalnya dia melakukan perjalanan dari sini ke Banjarmasin misalnya. Nah, jadi itu kan sudah jarak yang cukup jauh, jarak yang lebih daripada 82 km. Jadi misalkan dia kada hendak berpuasa, nah syaratnya tadi harus melakukan perjalanan sebelum terbit fajar. Di sini penulis menyebutkan lagi pilihan antara untuk orang yang musafir. Wal afdalu as-saumu lil musafiri illam yashqa alaihi. Namun pendapat yang terlebih abdal bagi orang yang musafir itu dia tetap harus melakukan puasa Ramadan illam yashqa alaihi, jika puasa Ramadan tadi tidak memberatkan atasnya. Jadi misalkan puasa Ramadan kawa, jadi kira-kira kawa, nah baginya tetap kewajiban untuk melakukan puasa Ramadan. Fa in syaqqa fal fitru abdalu. Nah, dan jika puasa tadi misalkan dia di perjalanan dipaksakan untuk puasa, ternyata dengan sebab puasa tadi malah memberatkan baginya, nah, maka dia boleh untuk berbuka. Para pendengar Radio Suara Al-Khair 9,27 FM dimanapun berada. Sebelum ulun lanjutkan kepada rukun puasa, kita jeda dulu dengan iklan berikut ini. Para pendengar Radio Suara Al-Khair FM dimanapun Anda berada. Setelah ulun membacakan mengenai syarat sah puasa dan syarat wajib puasa, kita lanjut kepada rukun puasa. Nah, di sini pengarang kitab ini ada menyebutkan dua rukun puasa. Rukun puasa yang pertama ar-ruknul awwalu. Nah, rukun yang pertama adalah an-niyatu. Nah, jadi orang yang berpuasa itu harus berniat ketika dia berpuasa. Saun akana fardhan am naflan. Baik puasa yang dilakukan tadi itu puasa fardu atau puasa sunat. Jadi keduanya harus ada niat pada puasa tadi. Ya qaulin Nabi sallallahu alaihi wasallam, karena ada sabda Nabi kita sallallahu alaihi wasallam, innamal a'malu binniyat. Nah, bahwasanya sahnya segala amal itu tergantung dengan niat. Jadi ketika amal yang kita lakukan, ibadah yang kita lakukan itu tidak mempunyai niat di dalamnya, maka secara otomatis, secara langsung amal ibadah kita itu tidak akan sah atau tidak diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Nah, pengarang kitab ini menyebutkan ada beberapa perbedaan antara niat puasa fardu dan niat puasa sunat. Al-farqu baina niyati shaumil fardi wa niyati shaumin nafli. Nah, di sini Sidin menuliskan ada 3 perbedaan antara niat puasa fardu dengan niat puasa sunat. Untuk perbedaan yang pertama, yadkhulu waktuha. Nah, jadi masuk waktunya untuk berniat puasa bulan Ramadan adalah min ghurubis syamsi. Jadi mulai terbenamnya matahari, nah itu kita sudah dibolehkan untuk berniat puasa Ramadan sampai ila tulu'il fajri, sampai nanti terbit fajar. Jadi sampai terbit fajar itu adalah akhir untuk berniat untuk puasa fardu. Nah, seperti puasa Ramadan. Dan lagi untuk puasa fardu ini wajibut ta'yinu wajibut tabyitu, dan wajib memalamkan niat, artinya berniat di malam hari itu untuk puasa fardu adalah suatu kewajiban. Ketika seseorang tidak berniat di malam hari, maka puasanya tidak akan sah. Misalnya hendak siang saja berniat puasa, nah maka itu tidak diterima lah, jadi tidak sah ketika dia berniat pada siang hari. Sebagaimana sabda Nabi kita sallallahu alaihi wasallam dalam sebuah hadisnya, malam ibaiti siyama fala siyama laha. Jadi orang yang tidak berniat di malam hari, maka dia tidak dianggap sebagai orang yang puasa. Para pendengar Radio Suara Al-Khair FM dimanapun berada. Untuk perbedaannya dengan puasa sunat, kalau puasa sunat yadkhulu waktuha min ghurubis syamsi. Nah, jadi sama waktunya pada tenggelam matahari, wa yastamiru ila zawali. Nah, jadi kalau puasa sunat ini waktu berniatnya dari tenggelam matahari nanti sampai tergelincir matahari. Nah, sedangkan puasa fardu tadi dari terbenam matahari sampai terbit fajar. Jadi waktunya lebih sedikit daripada
waktu puasa sunat. Kalau puasa sunat, contohnya misalnya puasa Senin, itu sampai nanti tergelincir matahari. Nah, itu akhir daripada boleh berniat bagi puasa sunat. Fala yajibut tabyitu. Nah, fala yajibut tabyitu, dan kalau puasa sunat ini pulang boleh berniatnya itu di siang hari. Nah, syaratnya tadi sebelum tergelincir matahari. Kalau puasa wajib tadi, contohnya seperti puasa Ramadan, itu diwajibkan berniatnya di malam hari. Kemudian perbedaan yang kedua mengenai niat puasa fardu dan dengan puasa sunat adalah yajibut ta'yinu. Jadi orang yang berpuasa tadi wajib meniatkan ta'yin, jadi menentukan Ramadana seperti puasa Ramadan, au kafaratin atau puasa kafarat, au najrin atau puasa najar, au qadain atau puasa qada. Jadi keempat puasa ini wajib berniatnya selain di malam hari juga harus ditakyinkan, ditentukan puasa apa yang hendak kita puasakan. Perbedaannya dengan puasa sunat adalah la yajibut ta'yinu. Nah, kalau puasa sunat boleh kada menentukan, ya. Kalau puasa wajib tadi harus ditentukan. Kemudian perbedaannya lagi dengan puasa fardu adalah la yajuju ay yajma'a baina shaumi fardaini fi yaumin wahidin. Nah, kalau puasa fardu kita tidak boleh menghimpunkan dalam satu hari itu untuk dua puasa. Misalnya selain puasa Ramadan kita juga melaksanakan puasa najar atau puasa qada, jadi kada boleh dihimpun dalam satu hari. Nah, kalau puasa sunat kita boleh menghimpunnya sampai dua puasa atau lebih. Para pendengar Radio Suara Al-Khari FM dimanapun Anda berada. Nah, di sini pengarang juga menuliskan tentang kesahan bagi orang yang berpuasa sunat. Wa yasihu ayyanuya fi shaumin nafli ba'da turu'il fajri walakin bisyartaini. Nah, orang yang berniat pada puasa sunat setelah terbit fajar itu ada memiliki dua syarat. Yang pertama, ayan takuna niyatu qabla zawali. Jadi syaratnya orang yang melakukan puasa sunat itu berniatnya itu sebelum tergelincir matahari. Jadi sebelum tergelincir matahari itu di sini disebutkan sebelum masuk waktu zuhur. Jadi ketika sudah masuk waktu zuhur, nah itu sudah habis waktu untuk berniat puasa sunat. Kemudian syarat yang kedua pulang apa? Alla yata'ata syai'an minal mubtirati min tulu'il fajri ila waqtin niyah. Jadi kada mendatang sesuatu yang bisa membatalkan puasa mulai terbit fajar sampai nanti dia waktu berniat. Jadi antara dia berniat, antara terbit fajar sampai waktu berniat itu kada ada yang membatalkan puasa. Kalau misalnya ada minum sedikit hanya berniat, nah itu kada boleh lah. Jadi ketika puasanya batal maka otomatis niatnya tidak diterima. Kemudian kita masuk kepada rukun puasa yang kedua adalah tarku mubtirin. Jadi meninggalkan yang bisa membatalkan puasa. Nah, meninggalkannya itu pulang zakiran dalam keadaan ingat, mukhtaran keinginan sendiri, ghairu jahilin ma'jurin bukan jahir yang diujurkan. Jadi ada tiga syarat. Jadi yang pertama tadi harus ingat bahwa dia sedang dalam berpuasa, ghairu jahilin, mukhtaran pilihan sendiri atau keinginan sendiri. Kemudian yang ketiga adalah ghairu jahilin ma'jurin bukan jahil yang diujurkan. Fala yabtulu saumuhu ija aftara nasiyan. Nah, seandainya orang yang berpuasa Ramadan tadi dia ada tamakan, ada taminum banyu, cuman taminum banyu tadi dalam keadaan lupa, maka itu tidak membatalkan puasa. Nah, demikian juga orang yang misalnya dipaksa au mukrihan, orang yang dipaksa untuk berbuka. Nah, baginya yang orang yang dipaksa tadi baginya tetap dihukumkan puasa karena itu bukan pilihannya sendiri. Jadi karena dipaksa, terpaksa dia berbuka. Au kana jahilan ma'dzuran bijahli, atau dia jahil yang diujurkan. Nah, jahil dengan keujurannya dengan sebab kejahilannya. Nah, kejahilannya tadi ini terbagi dua. Di sini pengarang menyebutkan kembali al jahilul ma'juru. Nah, jadi jahil ma'jurnya terdapat dua. Jadi harus salah satu terdapat padanya itu baru bisa dikatakan sebagai jahil ma'jur. Yang pertama, man nasya'a ba'idan 'anil ulama. Dia tinggal jauh daripada ulama, misalnya tinggal di pelosok desa,
tinggal seoranganannya misalnya. Nah, kadada yang tokoh agamanya kadada di sana. Nah, jadi ketika hal demikian terjadi padanya, maka ketika dia melakukan hal yang bisa membatalkan puasa, maka baginya itu tidak batal. Atau yang kedua, waman kana qariba ahdil Islam, atau orang yang baru masuk Islam. Jadi orang yang baru masuk Islam ini karena pengetahuannya masih sedikit, jadi ketika dia melakukan hal yang membatalkan puasa, maka itu dimaafkan, masih diampuni, artinya puasanya tetap sah dilaksanakan. Para pendengar yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, mungkin inilah pada kesempatan ini yang bisa ulun sampaikan terkait syarat sah puasa Ramadan, syarat wajib daripada puasa Ramadan, dan rukun daripada puasa Ramadan. Semoga apa yang ulun sampaikan ini bisa bermanfaat bagi diri pribadi ulun dan para sekalian pendengar. Nah, mudah-mudahan ada manfaatnya. Kurang lebihnya ulun mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.